Mutu berkisah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para permisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga pada kali ini kita semua dalam keadaan sehat. Sholawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dengan bersama-sama kita lafalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Alisa dari kelas 7. Kalian sudah menyaksikan kisah Maryam melahirkan manusia mulia. Untuk melanjutkan, kita akan membahas tentang ketika Maryam wafat, para malaikat pun menangis. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Nabi Isa kecil kini tumbuh dewasa. Suatu ketika Nabi Isa alaihissalam berkata kepada ibunya, dunia ini hanya sementara, sedangkan akhirat itu kekal. Untuk itu, marilah kita berangkat ke sebuah bukit di Lebanon untuk beribadah kepada Allah dengan puasa di siang hari dan sholat di malam hari. Perbekalan sudah tersedia untuk beliau di sana berupa daun-daun untuk makanan dan air hujan untuk minuman. Alkisah, mereka berangkat dan menetap cukup lama di bukit itu. Pada suatu hari, Nabi Isa alaihissalam pergi menuruni jurang untuk mengambil dedaunan guna dijadikan sebagai makanan pada saat berbuka puasa. Pada saat itu, malaikat maut datang menemui ibunya. Setelah mengucapkan salam, sang malaikat berkata, "Hai Maryam yang tekun berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari. Sebenarnya kamu ini siapa?" tanya Maryam. "Sekujur tubuhku bergetar mendengar suaramu dan pikiranku merancau karena wibawamu," lanjut ibu Nabi Isa ini. "Aku ini yang tidak punya kasihan terhadap anak karena kecilnya tidak hormat pada yang besar. Karena dewasanya akulah yang bertugas mencabut nyawa," jawab malaikat maut. "Malaikat maut, apakah kedatanganmu kepadaku hanya berkunjung atau hendak menyabut nyawaku?" tanya Maryam. "Siapakah dirimu menghadapi maut?" tanya malaikat maut. "Maukah kamu memberi tempo barang sebentar saja? Aku sedang menanti kedatangan kekasih dan buah hatiku, permata dan penawar kegelisahan," pinta Maryam. "Semuanya bukan aku yang menentukan, aku hanya seorang hamba Allah yang diberi tugas. Demi Allah, aku tidak kuasa mencabut nyawa seekor nyamuk pun tanpa seizin Tuhanku. Aku tidak akan menunda sedikit pun untuk mencabut nyawamu di tempat ini," kata malaikat maut menegaskan. "Malaikat maut, kamu telah dipercaya mengemban tugas sekarang laksanakanlah tugas itu," sahut Maryam. Malaikat maut pun kemudian mencabut nyawa Maryam. Nabi Isa alaihissalam memandang ibunya yang tegak di mihrabnya. Beliau mengira bahwa ibunya tengah menyelesaikan sholat fardunya. Setelah itu, beliau meletakkan apa yang dibawanya dan kemudian tegak beribadah hingga tengah malam. Sesuai beribadah, beliau ibunya dan memanggilnya dengan suara yang penuh kasih dari dalam lubuk hati yang khusyuk. "Selama sejahtera, mudah-mudahan tetaplah waktu kini telah malam. Tibalnya saatnya berbuka bagi yang berpuasa, serta tiba pula saatnya untuk beribadah."
kenapa ibu berdiam diri tanpa melakukan semua itu? Begitu cara Isa menyapa ibunya. Setelah sekian lama menunggu dan tidak ada reaksi dari sang ibu, Nabi Isa alaihissalam pun kembali. Memang tidur itu nikmat, kata Nabi Isa. Kemudian kembali menghadap ke mihrabnya tanpa sedikit pun makanan yang masuk ke dalam perutnya. Malam itu sampai sepertiga malam dengan menunjukkan rasa hormat kepada ibunya, beliau pun memanggil lagi ibunya dengan suara yang penuh kasih. Salam sejahtera tetaplah kepada Bunda. Namun ibunya tak bereaksi sedikit pun. Nabi Isa alaihissalam kemudian menghadap lagi ke mihrabnya hingga terbit fajar. Kemudian beliau letakkan pipinya pada pipi dan mulut ibunya. Beliau pun memanggil seraya menangis. Salam sejahtera tetaplah teratur untuk Bunda. Waktu malam telah lewat, kini waktu siang menghampiri kita untuk melaksanakan ibadah sholat kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Melihat kejadian itu, para malaikat dan jin menangis. Bukit-bukit di sekitarnya bergema. Melihat hal itu, Allah lalu menguji para malaikat. Mengapa kalian menangis? Tanya Allah. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui, jawab para malaikat. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya Aku Maha mengetahui lagi Maha penyayang. Tiba-tiba ada suara Isa, angkatlah kepalamu, ibumu sekarang telah wafat dan Allah memberimu pahala yang besar. Nabi Isa alaihissalam pun mengangkat kepala sambil menangis tersiak itu. Kemudian Allah menyampaikan wahyu kepada bukit itu. Menang di hatinya, Isa, apa yang kamu risaukan? Tidak inginkah kamu jika Allah yang akan menjadi penghiburmu? Kemudian beliau pun turun dan bukit menuju sebuah perkampungan Bani Israel. Sesungguhnya menyampaikan salam, beliau menjumpai mereka. Siapa kamu ini? Wajahmu begitu bersinar sehingga menerangi rumah kami, tanya Bani Israel pada Nabi Isa. Aku adalah Ruh Allah. Aku ini Nabi Isa alaihissalam. Ibundaku telah wafat dalam perantauan. Sudilah kiranya kalian mengurus jenazahnya, memandikan, mengafani, dan menguburkannya, jawab Nabi Isa alaihissalam sambil meminta bantuan pengurusan jenazah Bunda Maryam pada Bani Israel. Maaf ya Ruh Allah, bukti itu banyak sekali dihuni oleh ular besar dan ular kecil. Bahkan selama 300 tahun leluhur kami tidak berani menjamahnya, kata mereka. Meski dengan kecewa, beliau pun kembali menaiki bukit itu. Pada saat itulah beliau bertemu dengan dua orang pemuda yang baik. Beliau mengucap salam dan kedua pemuda itu pun menjawab salamnya. Hei pemuda, ibuku wafat di perantauan. Aku mohon bantuan kalian untuk mengurus jenazahnya, pinta Nabi Isa. Kenalkan, aku ini adalah malaikat Jibril dan ini adalah malaikat Mikail. Ini obat tubuh dan kalian kafan dari Tuhanmu. Ketahuilah pada saat ini bidadari dari surga yang cantik-cantik sedang memandikan dan membungkus jenazah ibumu dengan kain kafan ini. Lalu Jibril yang memanggilkan kuburnya di atas bukit itu. Mereka menguburkannya setelah menyalati dan menghormatinya. Demikianlah kisah Maryam hingga akhir hayatnya.
Dari kisah-kisah Maryam kita dapat belajar mengenai 1. Wanita yang dipuji Allah, 2. Ahli syurga, 3. Lahir dari keluarga yang beriman, 4. Tidak diganggu setan ketika lahir, 5. Wanita solehah yang menjauhi dari gangguan laki-laki, 6. Wanita yang benar di mata Allah, 7. Melahirkan anak yang suci, 8. Teladan yang sempurna bagi wanita Islam, 9. Diasuh oleh Nabi, 10. Taat dan sabar. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semua. Demikianlah cerita dari saya. Tetap ikut kisah selanjutnya dalam Mutu Berkisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.